Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Tadi sudah istirahat? Sudah. Sudah siap belajar lagi? Sudah. Mata pelajaran kami adalah kemarin kita sudah belajar tentang riya dan nifaq. Ustazah bertanya, riya, yang dimaksud riya itu apa? Kemarin kita sudah belajar tentang riya sama nifaq. Riya, yang tahu? Riya adalah Mister? Dia adalah menampakkan perbuatan baik dan amal ibadah bukan karena Allah, melainkan agar mendapat pujian dari orang lain. Ya, intinya riya itu kita beribadah, kita melakukan amal baik karena ingin dipuji sesama manusia. Ya, itu namanya riya. Contohnya riya apa? Contohnya riya. Misalnya melakukan sholat di teras, melakukan sholat duha pagi-pagi di teras agar dilihat oleh orang, agar dipuji. Oh, itu loh rajin sholat duhanya. Itu namanya Riya. Riya. Tidak semata-mata mengharap ridho dari Allah, tidak mengharap pahala dari Allah, tetapi mengharap pujian dari orang lain. Riya. Kemudian nifaq nifaq menampilkan kebaikan, menyembunyikan keburukan atau menafikan keburukan. Orang yang berbuat nifaq itu disebut munafik. Nah, orang yang munafik itu ada 3 ciri-cirinya. Orang munafik apa? Yang pertama, ketika berjanji dia ingkar. Kemudian yang kedua, suka bohong. Yang ketiga, berkhianat, tidak amanah. Itu ciri-ciri dari orang yang munafik. Baik, materi kita selanjutnya adalah ada membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Ustazah Nadia. Minta tolong diperhatikan penjelasannya. Kalau ada yang tidak paham silakan nanti ditanyakan di akhir. Ya? Ya, siap. Sekarang penjelasannya tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sudah tahu adab-adabnya baca Al-Quran dan berdoa? Sudah tahu adabnya? Sudah tahu adab baca Al-Quran dan berdoa? Sekarang materi hari ini yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. Selain membaca Al-Quran, umat Islam juga dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukannya. Kita harus memperhatikan adab atau tata cara yang baik agar ibadah menjadi lebih khusyuk dan mendapat keberkahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami adab membaca Al-Quran dan berdoa sejak dini agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Al-Quran itu berasal dari kata apa? Dari kata qoro'a yaqra'u, yang artinya membaca. Itu asal mula dari kata qoro'a yaqra'u, Al-Quran ya.
Allah itu juga ragu yang mengabulkan. Makin serem gitu. Kalian berdoa terus baca Al-Quran itu pakai adab apa tidak? Pakai adab. Selanjutnya, sebelum membaca Al-Quran, kalian biasanya melakukan apa dulu? Wudu. Harus punya wudu. Wudunya sudah tepat semua? Sudah. Terus selanjutnya berwudu, selanjutnya apa lagi? Memakai pakaian bersih dan sopan. Misalkan kalian wudu, tapi pakaiannya kalian itu ketika mandi, kalian wudunya dalam keadaan tidak memakai apapun, itu sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena apa itu? Karena adabnya berwudu itu harus memakai pakaian. Memakai pakaiannya apa? Memakai pakaian yang sopan dan bersih. Bersih dari apa? Dari kotoran. Najis. Terus membaca ta'awud. Ada yang tahu ta'awud? Apa itu ta'awud? Di mana bacaan ta'awud? Dapat Safi, yang wudu gimana Safi? Yang keras? Hah? Ayo di sini maju dulu. Ayo Safi, maju dulu Safi. Hafal lihat yang wudu. Ayo yang keras. Hah? Hadasin as. Diulang lagi. Sudah duduk, terima kasih. Sepertinya ada beberapa yang masih belum hafal niat wudu. Selanjutnya, memilih tempat yang bersih dan tenang. Kalau tempatnya ada kotoran, misalkan kayak komiceng itu bisa nggak dibuat kalian ibadah? Tidak bisa. Kenapa? Najis. Kalau komicengnya itu kering, nggak basah, apa yang masih bisa dibuat tempat ibadah? Bisa asalkan dibersihkan sampai hilang bau suasana warna. Next, adab saat membaca Al-Quran. Barusan adabnya sebelum membaca Al-Quran, membaca dengan tartil dan sopan. Jadi bacanya harus dengan tajwid, panjang pendeknya, hukum tajwidnya itu harus tepat. Jangan asal membaca, dibaca pendek semua, dibaca panjang semua. Dan lafaz huruf hijaiyahnya harus sesuai dengan kaidahnya. Jangan yang ba diganti be, yang dal diganti dal. Nah itu budaya yang salah di daerahnya. Jadi membaca Al-Quran harus dengan tartil, dengan tajwid yang benar dan pelan, jangan cepat-cepat. Karena membaca Al-Quran dengan yang cepat itu otomatis bacaan tajwidnya salah, banyak yang salah. Selanjutnya duduk dengan sopan. Duduknya tidak boleh duduk jongkok, jungkok, tuh. Tidak boleh.
Tidak bercanda. Menghayati makna ayat yang dibaca. Tahu artinya, tahu maknanya. Jadi setidaknya ketika membaca Al-Quran, kenapa harus pelan? Kenapa harus dalam tajwidnya? Karena di situ ada maknanya. Kalian salah harokat, salah bacaan, itu sudah beda arti. Maknanya itu sudah beda. Jadi dibaca pelan dengan menghayati maknanya. Next. Terus sekarang barusan ada apa? Membaca Al-Quran. Nah, sekarang ada Berdoa. adab dalam berdoa. Memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu artinya basmalah? Yang keras enggak? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu pujian. Memulai dengan basmalah kepada Allah, mengangkat kedua tangan. Apa kalian pernah lihat orang berdoa dan angkat tangannya? Berdoa kan gini. Itu adabnya bagus atau tidak? Tidak. Yang betul adabnya bagaimana? Mengangkat Mengangkat kedua tangan. Selanjutnya berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin. Kalian ketika berdoa jangan hanya ketika susah berdoa. Ketika susah, ketika punya masalah, ketika ada punya uang baru berdoa. Ketika senang tidak berdoa. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi nanti Allah ragu. Kenapa makhluk saya yang satu ini cuma butuhnya ketika punya masalah? Ketika senang tidak ingat. Siapa yang masih kayak gitu? Ada masalah, berdoa, ibadah, senang tidak ada, dilupakan. Masih seperti itu? Ya, masih banyak seperti itu ya. Jadi ketika berdoa harus yakin, harus khusyuk ketika berdoa. Biar Allah juga yakin makhluk saya yang satu ini doanya khusyuk, dia benar-benar membutuhkan. Jadi tidak datang ketika hanya ada masalah. Ketika senang pun harus berdoa, harus bersyukur kepada Allah. Mengakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Next. Manfaat membaca Al-Quran dan berdoa. Manfaatnya, satu, mendapat pahala. Mendapat pahala. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, menambah iman dan takwa kepada Allah. Yang terakhir, doa lebih mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ banyak manfaatnya, bukan cuma ini ya. Ketika kalian membaca Al-Quran, hatinya kalian dirasakan sendiri dah. Kalian baca Al-Quran, hatinya kalian pasti tenang. Asalkan bacanya dengan adab. Bacanya dengan adab. Terus ketika berdoa, kalian doanya khusyuk. Ketika susah, ketika senang, kalian tetap berdoa. Bukan hanya ketika susah. Selanjutnya, kesimpulannya di sini, membaca Al-Quran dan berdoa merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam melakukannya kita harus menjaga adab seperti berwudu, bersikap sopan, khusyuk, dan berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan ragu ketika berdoa. Dengan menerapkan adab yang baik, ibadah akan menjadi lebih tenang, mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari penjelasan saya barusan mengenai hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Ada yang tidak paham? Belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang membaca Al-Quran dan berdoa?
Baik, sebelum nanti akan dikasih tugas, ada asesmen dari Risa dan Nanda. Barusan sudah belajar tentang bagaimana ada membaca Al-Quran dan bagaimana ada berdoa. Salah satu adab membaca Al-Quran itu apa saja? Salah satu saja. Sebutkan 3 saja. Adab membaca Al-Quran yang pertama, Membaca dengan takbir dan pelan. terus apa lagi? Fokus. Fokus bisa. Apa lagi? Tempatnya harus bagaimana? Harus Bersih dan tenang. ya, suci. Kemudian kalian sendiri kalau mau membaca Al-Quran harus bagaimana? Berwudu. Menggunakan pakaian yang sopan. Ya, membaca apa? Membaca Al-Quran yang Ta'awudz. ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz. Kemudian tadi juga sudah belajar tentang bagaimana adabnya ketika berdoa. Yang pertama apa saja tadi? Mengawalinya dengan basmalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengawali dengan basmalah dan pujian. Kemudian apa lagi? Berdoanya di mana? Harus khusyuk. Harus bersyukur. Kemudian tempatnya. Kalau misalnya, Safi, contohnya, misalnya berdoanya memakai baju pendek, misalnya pakai celana pendek, memakai kaos pendek, berdoa di tong sampah, misalnya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena tempatnya kotor. Najis, tempatnya najis. Kemudian pakaiannya juga tidak sopan. Kalian mau menghadap Allah. Nah, kalau mau ke pasar pakai parfum wangi-wangi. Tapi kalau mau menghadap Allah, mau berdoa, mau minta, pakaiannya harus sopan. Tidak sopan, jadi doanya itu sulit untuk dikabulkan. Sudah paham ya adab berdoa dan adab membaca Al-Quran? Sudah. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham. Ya. Kalau kalian tidak bertanya, maka Ustazah Nadia yang akan bertanya. Oh ya, sebelum kita ke pertanyaan, ice breaking dulu ya. Pak ice breaking, biar semangat lagi. Tahu es breaking? Biar semangat lagi. Melatih fokus. Ice itu apa? Es. Breathing apa break? Istirahat. Apa? Mendinginkan otak. Istirahat mendinginkan otak itu ice breathing namanya. Bukan istirahat es. Ya. Ikuti saya ya. 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 Kalau saya ini apa ini? Satu. Telunjuk. Kalau telunjuk itu berdiri. Ingat-ingat, ini cluenya. Kalau saya gini, jari telunjuk itu Berdiri. Kalau jempol, Duduk. jempol Jongkok. jongkok. Kalau kelingking, duduk. Berdiri, jongkok, duduk. Berdiri, jongkok, duduk. Ya. Sudah siap? Siap. Saya ada 2 speaking sebentar lagi. Ini yang pertama. Siap ya? Siap. Oke.
Ya, didengarkan lagi. Hartawan, harimun, dan hariman. Mengelilingi hutan sambil mencari rumput. Kemudian dia melihat sesuatu bergerak di semak belukar. Setelah didekati, ternyata yang bergerak adalah Harisun temannya. Nah, terakhir mereka pergi menjalani jalan setapak. Muncullah harimau. Ya, udah. Oke, siap, silakan dilanjut. Di sini saya bagi dua grup. Jadi siapa yang tahu jawabannya, acungkan tangan atau bunyikan ini baloknya. Safi ikut ke sini. Saya ikut ke sini. Bedain tahu sama-sama. Mungkin tidak. Nah, bunyikan. Bedakan bunyinya. Yang ini yang mana? Yang ini. Yang bersuara bantunya, jangan mulutnya. Jadi mulutnya semua di silent. Pertanyaan pertama di sini saya kasih 3 pertanyaan. Yang kelompok yang menang ada rewardnya. Pertanyaan pertama, memanjatkan doa hendaknya dilakukan dengan sikap berupa. Pertanyaannya, memanjatkan doa hendaknya dilakukan dengan sikap A. Riya, B. Istiqjal, C. Khusyuk, D. Sum'ah. Belum. Baru kalau saya bilang apa jawabannya, baru diketok. Lagi. Memanjatkan doa hendaknya dilakukan dengan sikap A. Riya, B. Istiqjal, C. Khusyuk, D. Sum'ah. Apa? Ini, kelompok ini apa jawabannya? Khusyuk. Khusyuk apa namanya khusyuk? Bersungguh-sungguh dalam berdoa. 1 poinnya. Masih ada 2 pertanyaan. Selanjutnya.